Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi barokah dumateng kita sedanten, sehingga insyaallah kita saged makembal kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini di Car Free Day ini ada ya lari gembira begitu ya. Tapi kemudian ternyata ada rekan kami ya dari dokter itu yang ikut lari, usianya masih muda kok, 40-an tahun. Itu setelah lari kemudian pendinginan sambil jalan ke kanan ke kiri gitu, tiba-tiba kemudian jatuh kejang terus meninggal. Ya, nggak tahu ini karena stroke, serangan jantung, ya, karena tiba-tiba kejang, setelah itu kemudian jatuh terus meninggal. Kemudian saya teringat dengan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la taqumas sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta yaji al mauta fuja'atan, sampai kemudian datang peristiwa yaitu mati mendadak. Tidak akan tegak hari kiamat ya sampai kemudian ada fenomena seseorang itu meninggal secara mendadak. Tapi teng mriki enek sing wis opo kena anginnya masuk angin ya disenggol titik wis mengguk. Bahkan kemudian mangane ya angel ya, kadang-kadang ya cuma turun lumbruk ya kados pemean amoh ngoten iki. Tapi ternyata ya orang mati-mati Bu. Nggih mboten? Itu sing segar bugar loh, itu olahraga. Setiap event lari diikuti. Bahkan Ajmal Said kan begitu ya. Itu atlet ya. Bahkan perutnya itu sit pack loh. Ya, badannya itu atletis sekali. Bahkan untuk dietnya itu 1 minggu itu menghabiskan 20 sampai 30 juta. Untuk ngitung kalorinya itu Bu, yang masuk harus 120 kalori, kemudian sayurnya 30 gram, kemudian buahnya ya 5 gram dan sebagainya, semua dihitung, ngeruwenik sekali. Dan jenengannya ya nopo-nopo diem ya. Ini sing dihitung ngoten mawon ternyata ya bisa meninggal secara mendadak. Kemarin juga teman saya ya seorang ya pejabat tinggi di Batu gitu ya, yang itu kemudian dia itu ya sehat semua, senang olahraga, senang nge-game dan sebagainya. Tapi ternyata kemudian ketika habis futsal itu, karena dia memang sehat walafiat ya, dari cek semua kesehatan itu bagus semua. Itu ternyata kemudian juga habis main ya apa itu football itu ya, setelah itu kemudian dia duduk ya tiba-tiba ambruk gitu aja langsung tilang dunia. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang meninggal itu rezekinya wis entek. Mulane jenengan cek mau meger-meger makan cek enak iso lungguh iso guyon kados ngeten iki berarti umure tasih insyaallah panjang. Ranten saking menika niki wonten permintaan dari Abbas ya Ibn Abdul Muthalib, yang itu minta pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa doa yang paling afdal
Maka Rasulullah mengatakan doa yang paling afdal salu al-afiyah. Mintalah kamu pada Allah itu afiyah. Ya, orang Indonesia kan afiyah itu kemudian digabung dengan sehat, menjadi sehat wal afiyah. Tapi artinya dewe-dewe ini, Bu. Jadi kalau sehat itu berkaitan dengan fisik saja, tapi oleh WHO kemudian dikembangkan menjadi sehat secara fisik, mental, dan sosial. Itu kalau menurut WHO. Undang-Undang Kesehatan kita nomor 23 ya tahun 92 itu juga menyatakan sehat itu secara apa? Rohani, jasmani, dan sosial. Kok ya raidan aja ya enggak pokoknya. Itu berarti masih sehat. Tapi kalau wal afiyah, afiyat itu adalah dari kata al-afa. Al-afa itu apa? Al-bara'u minal asqami wal balaya, yaitu bebas dari asqam. Asqam ini apa? Penyakit. Kalau ya maradun itu adalah penyakit biasa. Kalau asqam itu penyakit dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi kalau orang itu mendapatkan afiyah itu baro'ah, bebas dari apa? Dari asqami wal balaya. Balaya itu apa? Balak. Jadi balak itu ya akan senantiasa menyertai kaum muslimin sampai mereka itu dibebaskan oleh Allah dari dosa-dosanya. Karena itu ya zunub atau dosa itu sering kemudian yamna'u rizquhu imra'atan. Itu sering menjadi ya tamna. Tamna itu adalah penghalang rezeki daripada seseorang. Apa itu zunub atau dosa? Karena itu kita dilazimkan oleh Rasulullah untuk kemudian banyak berdoa. Karena itu yang bisa mengangkat bala itu apa? Menurut ulama yang bisa turfa'ul bala itu ada 3 yang bisa mengangkat bala. Yang pertama apa? Doa. Ya, doa itu adalah ya senjata utama. La yarudul qada illa bidu'a. Tidak bisa menolak takdir dari Allah kecuali hanya dengan doa. Makanya jangan harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti-berhentinya sampai kemudian ya nek jenengan supe sakjane Allah sampai nyepaki dumateng kita permintaan untuk afiyah itu di antara duduk di antara 2 sujud. Jenengan kan ketika duduk di antara 2 sujud kan donga to, Bu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afini itu minta afiyah ya. Jadi dengan penjaruannya wakeh nih, Bu, di dalam duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni paringono rahmat dumateng kawula, warhamni wajburni cukupkanlah ya, mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, nyekolahnya anaknya cukup ya, atau kemudian apa itu nguliahnya anaknya, nyekolahnya anaknya, semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya duduk di antara 2 sujud. Warhamni wajburni warfa'ni, kemudian angkatlah derajat kami, warzuqni, dan berilah rezeki, wahdini, kemudian berilah petunjuk, wa'afini, dan kemudian berilah afiyah, wafu'ani. Wafu'ani itu apa? Yaitu diparingi makfu. Makfu itu apa? Lebih tinggi daripada maghfirah. Kalau pengampunan dari Allah atau maghfirah itu kemudian kita masih ditampilkan dosa kita itu ya di yaumul maksar. Ketika jenengan nanti dikumpulkan, yukhsarun nas, dikumpulkan manusia ya khuffatun, dalam keadaan dan duwe sandal blas, kok. Jadi Imelda Marcos itu mempunyai sandal itu 30.000 pasang. Kira-kira nek arep gawe pripun niku? Bojone Ferdinand Marcos itu, Imelda Marcos ya. Sing zaman dulu Presiden Bali, sekarang kan Presidennya Bongbong Marcos loh, anaknya. Ya, presiden sekarang itu Bongbong Marcos, sedangkan ya bapaknya dulu namanya Ferdinand Marcos. Itu istrinya ya punya koleksi sepatu itu 30.000 pasang. Berarti 60.000 sepatu dari merek mahal semua.
Itu teknologi terus pipo kalah sampai tekleke Bilal. Tekleke Bilal itu ditangkleti Bilal, ya Bilal, kenapa teklekmu kok sudah masuk ke dalam surga mendahuluimu? Ya Rasulullah, kula ya setelah berwudu kula sholat 2 rakaat, yaitu sholat untuk ya syukur karena bisa diberikan kesempatan berwudu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya apa? Tekleke mlebu surga sik, Bu. Nah, kira-kira jenengan pengen mboten batas bila didahului oleh ya teklek itu dari bagian itu loh ya. Zaman dulu kan sepatu namanya khuf di Arab ya, tapi kalau untuk sholat, untuk ya kipadusan atau kemudian untuk mandi itu namanya ya kayak bagian. Itu terumpahnya itu udah masuk dulu ya ke surga. Karena apa? Beliau rajin menunaikan sholat nawafil, yaitu sholat sunnah. Karena itu kemudian ya ma'asyiral muslimin, jadi kekayaan yang melimpah itu ternyata kemudian tidak berarti apa-apa. Mila saya ingin menikah, kalau orang itu pengen masuk surga, itu sederhana. Dengan apa? Dengan berdoa. Wabuk ani, tidak akan ditampakkan dosa kita itu di hadapan seluruh manusia. Seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak duwe sepatu, khufatun, nguryanun. Uryan itu apa? Udo kabeh, Bu. Sampai Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, kalau semuanya telanjang itu kira-kira delok-delokan membuatkan itu Rasulullah kemudian mengatakan tidak sempat untuk delok-delokan saking dahsyatnya hari kiamat tadi. Jadi dahsyatnya hari kiamat itu manusia yang dikumpulkan dan jenengan casingnya mboten ngeten niki janten, Bu. Ya. Kan jenengan kan pendek-pendek Bu. Ya, nanti yukhsarunas dikumpulkan manusia itu tingginya seberapa? Yaitu adalah 30 meter. Jadi jenengan nanti tingginya mulai 30 meter. Terus wajahnya itu seperti siapa? Seperti Sarah. Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu adalah wanita yang paling cantik. Yang super cantik ada, yang paling cantik ada, ya. Sing cantiknya itu pesona juga ada, tapi yang ya paling cantik itu adalah Sarah. Sing super cantik itu Ibunda Hawa. Yang nanti wajahnya di akhirat itu seperti wajahnya ya Ibunda Sarah. Kalau laki-laki seperti ya wajahnya Yusuf semua. Jadi jenengan tidak usah glowing nemen lah di dunia. Wis padha kewut kabeh. Itu nggak usah kemudian ngomongkel paling glowing sampai dipeling kemudian ya di make up habis-habisan, enggak, nanti jenengan dibangkitkan dalam keadaan ya cantik semua. Bahkan jenengan nanti kekuatannya itu seperti kekuatannya Nabi Musa. Kekuatan Nabi Musa itu setara dengan 30 orang. Jadi kalau dulu Nabi Musa itu ketika nolong anaknya Nabi Syuaib untuk memberikan minum pada kambing, tutupnya sumur itu bisa diangkat oleh 30 orang. Tapi oleh Nabi Musa diangkat sendirian, Bu. Berarti kekuatannya Nabi Musa setara dengan 30 orang. Jadi jenengan tidak usah nge-gym, Bu. Ya nge-gym. Kan banyak ya sekarang nge-gym badannya besar, tapi ternyata ujung-ujungnya apa? Mati mendadak. Kenapa kok mati mendadak? Karena mereka itu meminum obat testosteron dan steroid untuk membesarkan otot. Paham ini ya? Jadi besarnya itu tidak alamiah, Bu, tapi menggunakan obat. Dan itu berbahaya sekali. Karena apa? Obatnya itu testosteron itu hormon laki-laki, sifatnya androgenik, yaitu menyimpan otot tadi menjadi ototnya menjadi kekar. Tapi repotnya apa? Alat kelaminnya itu mengecil. Kok tidak enak mana? Awak ego gede, anaknya mana cilik. Karena obat-obatan tadi itu mengecilkan tadi. Jadi jenengan melihat dunia itu jangan hanya pada mata wadah saja, semuanya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidaklah dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu.
Jenengan dulu Emmet Melindadi, seorang pejabat perbankan, yang itu kemudian ya dia dituduh korupsi itu loh ya. Terus kemudian masuk penjara kan. Nah itu semua ya dari payudara sampai bokong itu dipasang solikin itu. Berarti nggak ngantuk itu. Ya itu bokong sama ini dipasang silikon itu. Nah sampai di penjara itu pecah silikonnya. Karena tidak punya duit lagi, akhirnya apa? Bokongnya kempes paruh. Bayangkan, nggak punya duit kan di penjara, semua ya apa? Rekeningnya kan diblokir semua. Jadi dunia ya cuma itu. Amal hayatud dunya ila mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Mungkin ibu-ibu yang sepuh-sepuh ya pernah mengenal yang namanya Titin Sumarni, bintang film tahun 50-an Bu ya. Kira-kira wis tahun delok nomboten. Ya. Jadi Titin Sumarni itu dulu artis yang suaminya pertama itu adalah seorang jenderal. Tapi kemudian bercerai, kawin nikah sampai 5 kali, dan dia pernah diundang Pak Karno itu di Istana Negara. Tapi tahun 70-an dia ditemukan oleh seorang wartawan meninggal menjadi pelacur. Ya, di apa itu? Di terminal yang sangat kumuh sekali. Jadi seorang yang dulu itu seorang bintang yang moncar, tiba-tiba matinya secara mengenaskan. Karena dunia itu ya cuma ya urip itu uruk. Ya, manusia itu ketika muruk itu moncar itu yang dikendaki oleh Allah cuma satu ya, yaitu apa? Ikhlas. Jadi namanya, nah ikhlas ya nggak kemerungsung, maka manusia itu bisa mendapatkan sehat walafiat tadi. Karena itu yukhsarun nas, dikumpulkan manusia dalam keadaan kufatun, uryanun, khurlan. Ya, khurlan itu apa? Dalam keadaan nggak bersunat lagi pada laki-laki. Jadi bapak-bapaknya sudah disunat nanti balik nih kabeh. Ikuti metuneh nanti. Karena itu inilah yang namanya khurlan. Jadi manusia itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul dalam keadaan dia itu apa adanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka orang yang durhaka, maka berjalannya ada yang ngesot, ada yang kemudian diseret, ada yang menggunakan dengan tangannya, ada yang kemudian berjalan dengan kepalanya. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana cara mereka itu berjalan dengan lambungnya, berjalan dengan kepalanya, berjalan dengan tangannya, tidak dengan kakinya. Dan ada yang merangkak, ada yang merayap. Itu karena apa? Sesuai dengan amalnya masing-masing. Karena itu al-afiyah itu mencakup tidak hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Kalau sehat hanya di dunia saja. Tapi kalau al-afiyah itu sehatnya itu dari dunia sampai akhirat. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, maka kita kemudian kalau pengen diangkat balaknya, itu yang pertama adalah doa. Doanya bagaimana? Doanya itu Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal akhirata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Yang artinya adalah Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, aku nyuwun dumateng jenengan. Apa yang disuwun? Al-afiyata, afiyah. Ya, afiyah apa? Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma ini, ya Allah, kamu nyuwun dumateng jenengan. As'aluka, apa yang diminta? Yaitu adalah afa wal afiyah, permintaan maaf dan afiyah. Untuk siapa? Fidini, di dalam agama kami. Bayangkan orang agama saja gara-gara rebutan tambang, Bu, iso mencat di antara satu dengan yang lainnya. Iya pada rebutan tambang. Bahkan hanya untuk rebutan ngasok saja, ya, antara ya apa itu
PWI dengan Mbak Alawi, itu tukaran tidak karuan. Karena itu kita minta supaya selamat dari fitnah agama. Fitnah agama itu apa? Perpecahan. Sehingga jenengan ya akan membela ya kebenaran itu, tidak ikut kanan, tidak ikut ke kiri. Yang penting lurus ala siratim mustaqim. Ya, untuk tetap lurus ini semua panggil tuh. Maka jenengan ketika kemudian minta pada Allah, minta saja afiat. Ya, bidini, buat dunia, kemudian dunia. Dunia itu kemudian supaya kita tidak diberikan cobaan yang berlebihan dari Allah. Sebab ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali hanya dengan apa? Dengan sakit. Ya. Tidak ada dosa yang bisa ditebus kecuali hanya dengan sakit. Ya, karena itu kalau kita pengen kemudian kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit tapi ya aja nemen-nemen gitu ya. Maka kita nyuwun afiat, yaitu adalah di dunia ya. Bidini wa dunia wa ahli wa mali, dan kemudian berilah afiat kepada kami ahli itu sama keluarga kami. Jadi keluarganya diparingi seger kewarasan janten. Wal mali, dan harta. Jadi kalau harta itu kemudian ya banyak sekali orang itu kemudian para sahabat itu ngeri. Kalau banyak tikus di dalam rumah itu berarti pelakunya itu banyak melakukan dosa. Kalau ada tikus Bu ya. Kalau ada cecak, nah itu berarti ya menjaga sholatnya itu masih ya kadang-kadang buatan disiplin. Kenapa Rasulullah mengatakan kalau mau melihat cecak, bunuhlah dengan satu pukulan. Kalau kamu membunuh dengan satu pukulan, maka kamu akan mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau kamu memukul dengan satu pukulan, cuma kamu mendapat 1 pahala. Kenapa kita disuruh untuk membunuh ya cecak? Karena menurut penelitian kedokteran, cecak itu mengandung kuman di dalam perutnya itu, yaitu adalah Salmonella typhosa, yaitu adalah kuman tipes. Paham ini ya? Di perutnya itu ada kuman tipesnya. Dan kemudian kalau menurut ya ilmu gaib di dalam Islam, cecak itu adalah digunakan tukang sihir itu untuk menjadi perantara sihirnya. Paham ya? Jadi kalau orang itu disihir, ya misalnya disihir dengan ya, pring sedapur. Tahu ya pring sedapur? Jadi datang ke dukun, kemudian diberikan syarat supaya rumahnya itu direnov terus. Ya, kalau nggak direnov, itu nanti kemudian ya jinnya itu yang diletakkan di cecak itu kemudian sering menimbulkan huru hara. Dulu kan zaman dulu ada yang namanya begajil tuh. Begajil itu yang sering mindai alat-alat dapur itu loh. Tahu ya? Tiba-tiba alatnya pindah ke sini, pindah ke situ, ya. Atau kemudian porak-poranda kayak di Puskesmas kemarin, ya, udah ada orang itu ya jajan untuk buka itu loh, untuk apa? Untuk berbuka kan kalau bodoh itu kan ada jajan-jajannya kan, itu diworak-arik gitu, malah pintunya tertutup. Ya, itu namanya setan dari jenis begajil. Ya, dan itu sering kemudian memindah-mindah. Kenapa kok seperti itu? Berarti ada yang berbuat syirik di situ. Ya, berbuat syirik itu apa? Wa idasta'anta fasta'in billah. Nah, dengan minta sesuatu, mintalah langsung pada Allah. Jangan minta pada keris. Jangan minta kepada kartu tarot. Kartu tarot. Ya, jangan meminta kepada ya Ponari Sweet. Nah, dulu kalau nggak salah di Gaprang ya, ada dukun tiban anak kecil. Ciling apa enggak sampai? Kuningan atau Gaprang? Papungan ya? Ya Papungan. Dulu itu pernah ada ya, tapi tahun lawas ya. Tapi yang baru itu Ponari. Dan Ponari itu ketika diperiksa oleh Dinas Kesehatan Jombang, itu ternyata mengalami ya autisme. Jadi dia menemukan batu, dicelup-tok saja itu bisa menyembuhkan. Yaitu penyebabnya apa? Ya karena kemudian setan itu masuk ya memberikan penyembuhan tapi sementara. Sampai Wong Blitar itu ada yang antri sana kesuwen, ya akhirnya mati gitu.
karena dia gagal ginjal, Bu. Sempat saya memeriksa di klinik itu, ya, dia gagal ginjal dan pengen mendapatkan ponari sweet, bukan pokari tapi ponari sweet, ya. Maka inilah yang kemudian harus menjadi perhatian buat kita. Kadang-kadang kenapa doa kita sudah dikabulkan, karena apa? Mungkin kita melakukan dosa tapi tidak mengetahui. Karena itu kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Misalnya jenengan tak bledek udan, biyen wong tua-tuane jenengan nenek bledek udan, ya, melempar sekepal nasi, ya, kemudian dengan arit gitu, ya, supaya apa? Bledeknya itu berhenti. Jadi jenengan enggak ndonga pada Allah, malah, ya, membuang, ya, arit sampai sekepal nasi tadi. Nah itu kemudian jenengan yakin bahwa itu bisa meredakan hujan, jadi syirik jenengan. Sedang kita harus mintanya pada Allah dan doanya itu mudah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan itu menjadi hujan yang bermanfaat. Cuma itu aja. Maka nggak jadi banjir, Bu. Nek lali dong kok banjir campur kayu barang. Banjir bisa campur campur gondongan itu, ya. Dan anehnya lagi, kayu itu adalah kayu pohon purba, Bu, yang hidupnya itu ratusan tahun, kan eman-eman kan. Ditebangi, akhirnya kewenangan digelundung nih Gusti Allah, campur mbek banjir. Akhirnya ketahuan bahwa itu adalah illegal logging. Ya, pakai izin tahun 95, izinnya sudah kadaluarsa sebenarnya, tapi tetap nebang terus. Ujung-ujungnya apa? Banjir. Ya, karena itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta apa adalah afiat tadi, supaya kemudian tidak berikan cobaan. Wa ahli wa mali. Kemudian harta kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu ada seorang teman, dokter juga, Bu, ya. Itu ketika kemudian nyimpen uangnya, kepitanya itu mesti setiap hari kerong 1.000, Bu. Malah sudah dikunci. Paham ini, ya? Itu sudah dikunci, ya, kuncinya itu pakai kombinasi, dihitung ya 1 juta, nanti kalau dihitung lagi tiba-tiba 900, besoknya lagi malah 800. Kira-kira sing cukup siapa nih, Bu? Sing cukup kira-kira sini. Jadi ma'asyiral muslimin, memang ada yang seperti itu. Caranya bagaimana untuk melindungi? Ya doanya ini. Ya, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupkanlah auratku sehingga jenengan terbebas dari fitnah. Bayangkan seorang Pak Guru SD cuma nyekel badoke muridé, dianggap melecehkan secara seksual, kemudian ya dia dituntut ya sampai 1 M, Bu. 1 miliar, dan dikeluarkan dari guru dan dipenjara 5 tahun cuma nyekel badoke. Doyone malah gonjang-ganjing ngene. Ya, guru ini terus pripun jadi guru ya, Mas Andi jadi guru. Guru nyekel ngene tok iso dipenjara 5 tahun. Karena itu untuk supaya kita tidak mendapatkan cobaan yang berlebihan, karena dunia ini sudah kualik-kualik seperti ini, maka jenengan donga niki tak ulang-ulangi supaya jenengan nanti bisa hafal, Bu, ya. Sebab kalau hafal jenengan ngrungokne ketika pengajian itu lebih dahsyat daripada hafal ketika jenengan nanti di rumah browsing di googling. Daripada di Google nanti jenengan diulangi, nanti lama-lama juga akan hafal. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupkanlah auratku sehingga jenengan tetap bebas dari semua fitnah. Ditutup ya semua celah kesalahan dan kelemahan jenengan. Wa amin rawati, dan bila keamanan dari
setiap bencana yang datang. Dasar kan doanya. Jangan minta pada Allah supaya diberikan apa dan afiat, ditutupi seluruh kesalahan dan kelemahan kita, bahkan kemudian kita diberikan aminan. Amin itu apa? Keselamatan. Firawati, dalam keadaan yang paling takut sekalipun kita akan kemudian dilindungi oleh Allah SWT. Allahumma khfidni, maka ya Allah lindungilah aku, min baina yadai, yaitu bahaya yang ada di depan, wa min khalfi, dan dari belakang, wa an yamini, dan dari kanan, wa an shimali, dan dari kiri, wa min fauqi, dan kemudian dari atas, ya, wa bi'adzamatika, dan demi kebesaranmu ya Allah, a'udzubika an ukhtala min tahti, dan demi kebesaranmu ya Allah, lindungilah aku sesuatu yang keluar dari bumi, sesuatu yang bengkah dari bumi. Saat ini kok kata tiba-tiba ya bumi itu tiba-tiba bolong, kemudian orang tenggelam di situ, namanya khosafun, penenggelaman. Di Brasil sering ya, karena Brasil itu kan di Brasil itu Tuhannya itu sepak bola, bro. Ya. Jadi mereka itu ya memuja bola, sehingga kemudian ya zina, berbagai macam minuman keras, pergaulan bebas, narkoba itu marak sekali. Maka di sana sering ada yang namanya khosafun. Khosafunnya apa? Tiba-tiba buminya terbelah, orang mobil bisa masuk ke dalamnya. Dan kita baru-baru ini juga ada yang namanya khosafun di berbagai belahan bumi, dari Asia Tengah sampai kemudian di Eropa sampai Amerika, ya terjadi banyak penenggelaman secara lokal. Di Manado juga ada. Karena itu kita berlindung dari Allah, an ukhtala min tahti, bahaya dari bawah, bahaya dari kanan, bahaya dari kiri, ya, bahaya dari atas. Dulu di Dukuh Legentang tuh di bawahnya Gunung Pangamun-Ngamun, daerah Dieng, sebelum pemilu yang pertama. Pemilu pertama tahun berapa, Bu? 1955. Itu April 55, sebelum terjadi pemilu, itu Dukuh Legentang itu sudah pada puncak ya kemaksiatannya. Karena daerah itu diujo oleh Allah dengan apa? Ya, panen raya tembakau. Dan tembakau itu kalau diekspor di luar negeri, berarti ini wakil. Maka kota itu menjadi kota Las Vegas, ya, kelas Indonesia. Semua orang Jakarta, Bandung, ya, kemudian Semarang, ya, kota-kota besar itu ngebiuk di situ untuk berjudi, main prostitusi, ya, minum minuman keras, dan semua bentuk kemaksiatan. Sing sholat yang musola ya cuma satu, bojone rondone lurah Dongkol. Dongkol ini sudah dipecat, sudah apa? Sudah pensiun. Itu mbah lurah wedok itu sing wajib sholat. Ya musola, sholatnya dhewe tok ya, kan ora enek koncone, Mas. Sehingga ketika kemudian Dukuh Legentang itu sudah meninggalkan agama, tiba-tiba Gunung Pangamun-Ngamun itu jaraknya kira-kira hampir 20 kilo, waduh itu. Itu puncaknya itu tiba-tiba kayak dipotong, kemudian terbang sejauh 2 kilo ya, atau 3 kilo, itu kemudian ngebrui Dukuh Legentang. Sampai sekarang dukuhnya itu masih ada, menjadi gundukan bukit. Dan kemudian Gunung Pangamun-Ngamun itu kalau dilihat dulu itu lancip, sekarang menjadi datar. Nanti kalau jenengan jalan ke Dieng, jenengan nanti melihat Gunung Pangamun-Ngamun di situ, maka jenengan bisa melihat terpotongnya daripada puncak gunung. Karena apa? Kemaksiatan. Itu apa namanya? Ya, min fauqi. Aku berlindung dari Allah dari ya dasarnya balaya atau mara bahaya yang datang dari atas. Dulu ketika kemudian daerah Ponorogo Trenggalek itu terputus, itu kemudian oleh 511 kan ya bongkar batu kan menutup jalan kan, Bu. Ini kemudian diledakkan dengan dinamit supaya apa? Batunya itu hancur, kemudian jalannya bisa dirsih kan begitu kan. Ketika diledakkan ada pecahannya itu munting sampai beberapa kilo, ya ngenai wong sing layeh-layeh mati, Bu. Waktu ya
dia jaraknya jauh sekali di bawah jurang sana. Jadi kata Allah itu kalau ada azab itu sudah musawwamatan. Musawwamatan itu diberi tanda. La taquma sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat sampai kemudian datang, yaitu adalah al-barkun. Barkunnya apa? Petir. Yang petir itu sudah mempunyai alamatnya masing-masing. Di Sutrajaya kemarin ada yang mancing, Bu, mancing gitu ya. Terus kemudian ya yang satunya lagi, pas aku tidak mancing, dia aku berdek terus. Aku tak yang jero pos rondo gitu. Temennya itu di tepi sungai, dia kemudian masuk di tempat ya gubuk tadi. Ternyata berdeknya itu milih, Bu. Orang nenek sing mancing tapi menggok mlebu yang gubuk tadi. Sing yang gubuk tadi harusnya berlindung kan aman toh. Malah meninggal duluan. Akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit ya Ngudi Waloyo di Belingi, itu dalam keadaan meninggal, hangus, langsung meninggal di tempat. Jadi petir itu mempunyai alamatnya masing-masing. Tidak seperti Mbak Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. Tapi kalau alamatnya petir itu benar-benar alamat asli nanti, ya original. Jadi yang akan kemudian mencari orang itu segendaan itu adalah min fauqi. Kita berlindung dari Allah dari atas. Tak ulangi doanya lagi ya. Allahumma ini as'alukal afa. Allahumma ini as'alukal afiyata di dunia wal akhirah. Allahumma ini as'alukal afa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allahumma hfatni min baini yadai wa min khalfi wa min yamini wa an simali wa min fawqi wa bi agamatika an ukhtala min tahti. Itu ya apa? Doanya secara keseluruhan. Jadi kalau jenengan nanti berdoa dengan doa itu, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan al-afiyah itu di dunia sampai di akhirat. Ya, karena sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang kadang-kadang ya mereka mendapatkan apa lali dongo. Karena itu ada pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya jenengan itu tidak mampet rezekinya. Nek jenengan merasa sedih atau merasa no way out, tidak ada jalan keluar, maka perbanyaklah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nek jenengan ditagih debt collector, kira-kira doanya apa, Bu? Sumumbuk mu'min faunayati Allahumma ja'alna min baini aydihim saddan ya qalbihim saddan waja'alna apa itu? Kira-kira apa harus ditagih debt collector? Ya, ketika jatuh tempo gitu. Maka kemudian yang paling cepat itu apa? Yaitu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada doa yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Ini dahsyat sekali. Langsung ya diteri ya diganti oleh Allah itu dengan rezeki yang melimpah. Saya dulu ketika di kedokteran kan bayar IOM tuh. IOM itu iuran orang tua mahasiswa itu loh. Zaman dulu itu 750.000. Itu bagi bapak saya yang pegawai negeri itu berat. Bapak saya itu gajinya cuma 350.000 zaman sakmono. Ya, 350.000 ya sedikit sekali. Ya, kemudian mengkuliahkan anak 3. Maka kemudian ketika jatuh tempo, ya karena saya mungkin lupa ya, tiba-tiba TU-nya itu nagih harus dibayar hari ini. Ya, besok Senin. Dan itu hari Kamis 750.000. Saya bingung, akhirnya saya pulang. Ya pulang ke rumah itu kemudian minta bapak mengatakan boleh duit Pak pas entek. Ya, piye wis Pak, boleh kok kucing-kucing diraupi tak nyileh kanca ngono. Wis aku Jumat tak mulai ya.
Akhirnya ketika saya mau pulang, itu tiba-tiba ada orang itu datang di rumah bapak saya. Pak nuwun sewu, kula rumiyin utang jenengan. Ya, ini kula sahur. Loh, bapak kula nggak pernah merasa ngutangi uang. Tiba-tiba ada orang yang ngaku dia itu punya utang. Dan akhirnya kemudian ya diparingi ini utang kula. Dibuka di amplop berapa jumlahnya? 750.000. Pas, orang luwih, orang kurang. Sehingga ketika saya mau pulang itu, ini enggak, ini om, Pak harus duit. Akhirnya sudah saya diberikan itu untuk bisa membayar. Ini adalah merupakan ya, doanya jadi apa Pak aku? Ya, doanya ternyata mudah, yaitu ya hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkal. Hasbunallah itu cukup bagi Allah itu menjadi pelindung kami. Ya, dan kemudian hanya kepada Allah kami itu bertawakal. Ya wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, maka dia akan cukup saja. Saya dulu ketika Covid itu sakit sampai satu bulan, Bu. Bangkit sedikit saja watuk, bangkit sedikit sesek peh. Ya, saya nggak wani ngamar di isolasi malah tambah numpet kan. Akhirnya saya mau menengah yang di rumah ya. Yang di rumah. Sebab kalau kemudian diobati nggak mempan itu. Ya. Ini apa ya donga yang paling cukup kabeh donga mesti dirapal kabeh Bu. Ya, tapi sakitnya itu tetap saja. Akhirnya kemudian ya wis, aku tak nazar iki ya. Nazar ini nggak saya sebutkan juga. Ya. Dan ketika saya nazar begitu, ya baru saja saya mengucapkan, itu tiba-tiba badan saya itu menjadi segar kembali. Mangane enak malah ngeromong. Maka tidak suka makan sekali. Dan alhamdulillah kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah hanya dalam 1 hari. Setelah saya menunaikan nazar, sembuh seperti biasa. Jadi ma'asyiral muslimin, sebenarnya kita itu menjadi makhluk yang sangat dhaifah, lemah sekali. Dan bisanya kita juga nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa Jeng Sunan Kalijogo itu ketika melihat para petani daerah Tuban sampai Surabaya, itu dulu kalau ngolah tanah itu nggak linggis. Nah, kalau nggak linggis itu kalau kemudian tanahnya itu dilembutkan kira-kira suwe no betul Bu? Ya suwe. Malah tambah atos malah. Akhirnya kemudian Jeng Sunan Kalijogo itu membuat yang namanya pacul. Ya, pacul ngipatake barang Allah sing muncul. Jadi pacul itu ngipatake barang Allah sing muncul. Ya, kalau menurut bahasanya pa itu artinya segi 4, cul itu artinya yang sisinya tajam. Jadi pacul itu berasal dari bahasa Yunan Cina. Ya, oleh Sunan Kalijogo itu diubah menjadi apa? Pacul ngipatake ya barang Allah ingkang muncul. Ya itu kan biasanya kalau pacul itu dengan dorannya kan ditaleni ya supaya nggak ucul kan. Ya untuk nyeketem itu namanya bawak. Tahu ya bawak? Ya untuk nyeketem itu namanya bawak. Supaya apa? Nggak lepas paculnya. Maka kalau orang itu ngipatake barang Allah yang muncul itu harus ada bawak. Bawak itu apa? Ngubahne awak. Karena kalau orang tani itu ya ketika kemudian usum Covid kemarin kan sehat semua loh. Karena apa? Ngubahne awak. Dan obatnya Covid ternyata sederhana. Kenapa nih kok DD? Wong tani kira-kira ya kalau macul itu payungan mboten Bu. Ya kan ote-ote kena sinar matahari kan malah sehat. Nggih mboten? Rumiyin itu wonten wong edan, Bu. Wong edan itu daerah Bendo niku. Lah wingkinge pundi itu Mbah kuburane Mbah Petir. Mbah Petir itu di PPIP itu kan situ ada kayak pepundian itu ya. Yang pepundian itu sertifikasi apa itu nyadran sesajen namanya Mbah Petir. Ya. Kalau kemudian jalan-jalan di situ ada orang gila di situ. Besok saya berangkat di puskesmas saya di Panjen Kidul. Dulu puskesmas saya masih Panjen Kidul ya. Lewat situ itu kalau pagi dia itu ngombe peceren Bu.
waduh kayak seger kayak mandi kembang aja ya. Terus kemudian dia minum itu glogek-glogek dari banyak pecerai. Dan ketika kemudian usung Covid, saya lewat di situ, wah, wong ki ngombe pecerai susi mati kok. Kena diare apa kena anu. Setelah pasca Covid, saya lewat situ, ternyata apa? Cik sehat, Bu. Duh, wongnya gak sudah mati. Ya, cik sehat ya, sambil menari-nari. Yo aduh sih ya cik yang tengriku, tengkarenan itu. Ya, cedaknya di das itu loh, kan ada kali kecil kan. Itu dia mandi di situ. Sampai sekarang masih hidup, orang mati-mati. Loh kenapa dia tidak mati? Sedangkan segi Joko yang rumah sakit, obatnya pul-pulan, ya bahkan dia makanannya lebih bergizi, omai lebih megah, lebih asri, kok cepat mati? Ya, penyebabnya apa gitu kan? Ya, penyebabnya sing sitoke orang duwe tanggungan, sing waras itu kakean tanggungan. Paham ya ini? Jadi supaya sehat itu apa? Yo ngedano sampean. Nek sampean itu kemudian ngedan artinya apa? Yen jenengan enggak duwe tanggungan. Semua tanggungan itu diparingne kang Gusti Allah. Selesai. Biar Gusti Allah sing merantasi tiyang ya mbak caranya pripun donga. Ternyata doa itu adalah ya rudul qadab, ya bisa mencegah ya supaya kita itu tidak menderita yang namanya balak tadi. Ini yang pertama, doa. Bagi yang mengangkat balak apa? Satu doa, kedua apa sekarang? Yaitu sedekah. Pertama donga mengangkat balak, raf'ul balak. Kemudian yang kedua yaitu adalah sedekah. Sedekahus siri tudfi'ul balak. Orang yang bersedekah secara diam-diam itu akan diangkat balaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Agim itu dulu pernah mau berangkat tuh ke Owena Adin. Akhirnya kemudian dia berinfak ya, sedekah dulu. Akhirnya ketinggalan bis ya. Nunggu bis berikutnya. Setelah nunggu bis berikutnya, beliau berangkat. Sampai di jalan, kaget beliau. Karena apa? Bis yang mau ditumpaki itu kemudian kecelakaan. Ini siapa yang memberikan ilham pada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian beliau itu otomatis untuk bersedekah. Jadi kalau orang itu kata sedekah, biasanya balaknya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu bapak saya itu pulang dari Bandung itu membawa orang Tasikmalaya sing sakit digawa yang omah kok. Dikeroki, dikei maem sampai sehat. Kemudian diberi makan, setelah itu dikei sangu kon mulai. Maka ketika kemudian setiap ada bahaya, itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kantor bapak saya itu dicuri uangnya itu. Zaman sakmono ya wakeh, Bu. Kalau dikuriskan sekarang ya 200 jutaan. Ya. Itu rumah saya sudah sama kejaksaan dihitung. Wah ini nanti diambil. Ngori itu, Bu. Sawah wis dihitung ini. Kalau nggak bisa, itu akan dijadikan ya borak atau jaminan. Tapi subhanallah, ya ketika kemudian orang itu menunaikan kebaikan, maka Allah kemudian membukakan jalan. Ya, sing nyolong moro-moro ngaku diri. Ya, sing nyolong itu ngaku diri. Akhirnya apa ya sudah. Bahwa saya itu orangnya ya menengan, orang pantai apa? Pendendam itu dimaafkan saja sudah. Terus kalau dijoli dengan jual sawah. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, memang demikianlah hidup itu kadang-kadang terasa tidak adil, tapi sebenarnya untuk membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan sisa dosanya itu bisa biasanya dikonversikan dengan apa? Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak-banyak dengan sedekah siri. Sedekah siri itu apa? Jangan enggak duit-duit belas. Abu Hurairah itu mengajari kita sedekahnya dengan apa? Sisa makanan Rasul ya yang pada kan Abu Hurairah termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu apa? Uang sing turunnya yang masjid. Karena tidak punya rumah. Oleh Rasulullah ditampung di Masjid Nabawi.
Maka beliau kan tidak punya uang, sodakohnya dengan apa? Mensodakoi semut. Gula, sisa makanan Rasulullah, diparing semut. Saking pengennya sahabat itu untuk bersodakah. Karena itu jenengan, ya sodakoh jangan gue banyak toh. PTA jenengan teng kompok, kan wajib disodakoi. Gini betul. Nek dari siapa? Tahmid sodakotun. Mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Takbir sedekahun. Takbir Allahu Akbar juga sedekah. Wa tahlil sedekahun. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu juga sedekah. Ya. Tasbih subhanallah itu juga sedekah. Wad'u ala ahlihi, mendatangi pasangan, ya, untuk melakukan sunnah malam Jumat itu, Bu, itu juga merupakan sedekah. Mengambilkan semeti yang jatuh kemudian diambil, diserahkan pada orang supaya dia tidak turun, itu pun juga sedekah. Tabasumuka biwajhika akalaka sedekah. Senyum jenengan kepada saudara yang lain itu juga sedekah. Kalimatut thayyib, kalimat yang baik itu juga sedekah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu juga sedekah. Qiraatul Quran bahwa sedekah. Man zara'a zar'an wa gharasa gharsan summa ta'kulu minhu thair wa dawab wal jin wan nas bahwa lahu sedekah. Sapa sing nandur tanaman atau nandur, ya, tumbuh-tumbuhan, kemudian panennya itu kok dimakan oleh burung, binatang melata, jin atau manusia. Jadi Rasulullah mengatakan ternyata jin bisa nyolong, Bu. Ya, jin atau manusia ketika dia memakan panenan, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa lahu sedekah. Nah, dengan ikhlas semuanya jadi sedekah. Orang cacah itu gua dewi jambu, ora usah tepat nesu kok. Alhamdulillah, itu sedekah juga dewi. Ngene mboten. Cah cilik ngomongan temi apa pelem kan. Kalau ngomongan temi jambu ya enggak apa-apa, itu sedekah. Paling sak orang jenengan gitu, Mas, anti stroke jenengan. Tiang stroke itu karena apa? Kakean tanggungan. Wedi. Dan sing wedi kelangan itu siapa? Wong sugih sih. Dan jenengan marah arep wedi be opo. Ya utang wis akeh, ketanggungan ya akeh. Ya, sing jenengan wedi kan cuma ya apa carane nyaur tok. Tapi kalau orang punya harta, sedihnya itu 10 kali lipat kalau kehilangan. Paham ini ya? Kalau orang miskin kan memang sudah kepepet. Dia mempunyai semangat yang namanya the power of kepepet. Jadi kalau the power of kepepet itu rasanya loro itu tidak patek kroso. Tapi kalau orang itu berpunya, maka ketika kehilangan titik saja mungkin sedih itu yang ngoyo orang tidak karuan. Karena itu jenengan harus, ya, kemudian Allah itu menciptakan semuanya dalam keadaan adil, maka jenengan harus bersyukur pada Allah SWT. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang mengangkat bala itu apa? Istighfar wa taubah. Yaitu kita harus istighfar dan taubat. Bagaimana cara istighfarnya? Astaghfirullahaladzim. Syaratnya taubat apa? Pertama adalah nadam. Nadam itu apa? Menyesal. An-nadamu minat ta'ib. Orang yang menyesal itu sebagian daripada taubat. Ya, jadi jangan menyesal itu sudah dari, ya, taubatnya harus mulai muncul. Wal istighfar bil lisan. Minta ampun pada Allah dengan apa? Dengan lisan. Astagfirullah. Kemudian yang ketiga, al-asmu ala ya'uda ala ma'alai. Berjanji untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Ini syaratnya cuma 3 tok ini istighfar. Ya. Jadi kalau jenengan, ya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Pak, insyaallah Allah tidak akan menurunkan bala. Dalam surah Al-Anfal itu dikatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Allah tidak akan menurunkan azab ketika Kanjeng Nabi itu masih di antara umat Muhammad. Selama Kanjeng Nabi berada di situ, Allah tidak akan menurunkan azab. Wa makanallahu mu'adzibahum, dan Allah akan menahan azab selama orang itu istighfar. Bahkan jangan merasa punya dosa atau tidak merasa punya dosa, itu harus melazimkan diri istighfar. Astagfirullah. Istighfar itu ada dua. Yang pertama dengan mengucapkan istighfar, yang kedua itu dengan bekerja, Bu. Karena ada dosa yang tidak bisa dihapus hanya dengan istighfar. Tapi dosa itu bisa dihapus dengan apa? Bekerja. Dalam hadis itu dikatakan, man amsakalan amsa maghfuran. Barang siapa yang sore hari lelah karena bekerja di pagi hari sampai sore hari, sampai ngepreh, ya, sampai loro, sampai awake ya keju sedanten, ngetok semua. Lelahnya itu maghfuralahu, itu bisa menjadi pengampunan. Jadi ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, tapi hanya bisa diampuni dengan doa dan kemudian dengan bekerja keras. Karena itu kalau jenengan bekerja keras nggak usah ngersulo, Bu. Jenengan itu kan sebenarnya wajiban rumah tangga itu sebenarnya tanggung jawabnya ke suami dulu. Ya masak, ngepel, nyuci, itu jadi tanggung jawabnya wong lanang itu. Ya, karena wong Arab itu mungkin menyediakan pembantu supaya apa? Supaya kemudian tanggung jawabnya itu gugur. Tapi oleh Allah dibalas. Barang siapa sing nyewangi bojone, ngumbahne satu kathok tok saya. Kathoke bojone lho nggih. Atau kathoke anake ya, bukan kathoke dhewe ini. Maka Allah memberikan 1000 kebaikan. Diangkat 1000 keburukan. Bahkan kemudian jenengan diparingi pahala sebanyak apa yang disinari matahari. Wow, kira-kira akeh napa mboten, Bu? Kursi tok kantor lho. Mau tambah sempak, tambah sarung, tambah kelambi, berapa kebaikan yang kemudian akan jenengan dapatkan? Banyak sekali. Ya, karena itu jenengan harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa tugas di dapur itu bukan kewajiban tok saja, tapi itu merupakan ada pahala yang sangat banyak sekali. Karena itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu membukakan pahala pada kita itu dengan berbagai macam cara. Tidak harus kemudian ke masjid saja, tapi salah satunya adalah dengan bekerja. Ini ada 3 tadi: doa, sedekah, dan kemudian istighfar. Moga-moga dengan diangkat balaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemudian kita ya hidup pada era sekarang ini kan nir-niren semua, Bu, ya. Semuanya bisa berpotensi menjadi bencana. Karena itu kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala boten angsal supe terhadap 3 hal tadi, yaitu ojo lali ndonga, ojo lali sedekah meskipun kecil, dan jangan kemudian jenengan itu melalaikan istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadini as-salihah sayyulillahi bi barakatil Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.